Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah full shop untuk chapter 1055. Di sini alur ceritanya sudah bisa terlihat jelas. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bagian awal menunjukkan keadaan pesta di ibu kota bunga. Di sini ada Nami, Otama, dan Zeus sedang menikmati pesta dan makanan-makanan yang lezat. Selanjutnya kita langsung beralih ke arena pertarungan melawan Green Bull. Momonosuke terlihat dihajar oleh admiral itu, tapi Momo tetap bersikeras untuk bertarung dan dia tidak mau mundur. Selanjutnya Raizo mengeluarkan Maki-Maki no Jutsu dan serangan itu adalah menembakkan api kepada Green Bull. Admiral itu bertingkah seolah serangan Raizo bisa melukainya, tapi ternyata serangan Raizo itu sia-sia. Green Bull pun melakukan serangan balik dengan akar-akarnya yang banyak. Sambil menyerang, Green Bull mengatakan jika seorang admiral tidak akan dikalahkan oleh serangan seperti itu. Selanjutnya akar Green Bull berhasil menangkap Raizo dan nutrisi Raizo pun perlahan mulai diserap. Para Akazaya yang lain berusaha untuk menolong Raizo dengan cara menebas akar-akar Green Bull. Tapi sebanyak apapun ditebas, akar-akar itu tumbuh lagi. Akhirnya Green Bull pun berhasil menangkap Denjiro, Kawamatsu, dan juga Nekomamushi. Nah, selanjutnya scene berganti ke ibu kota bunga. Di sini mantan Shogun Sukiyaki membawa Robin dan Law ke sebuah lorong rahasia yang akan membawa mereka ke suatu tempat. Dalam perjalanan Robin bertanya mengapa Law bisa menemukan lokasinya. Law pun menyatakan bahwa dia tidak melihat Robin berpesta. Karena itulah Law memutuskan untuk mencari Robin. Selanjutnya Sukiyaki berkata bahwa dia tak pernah memberitahukan lokasi Poneglyph itu kepada Kaido dan Orochi. Tetapi salah satu anak buah Kaido yaitu Gyojin bisa menemukannya. Mereka pun terus berjalan hingga masuk ke dalam lautan, tapi air tidak bisa masuk karena terhalang oleh kaca. Selanjutnya Sukiyaki menjelaskan mengenai sejarah Wano Kuni. Dulu Wano merupakan negara yang besar, bahkan 3 kali lebih besar daripada Wano yang sekarang. Dan lokasi Wano itu sebenarnya ada di dasar Gunung Fuji. Lalu pada zaman dahulu dibangun dinding yang sangat besar mengelilingi Wano, hingga negara itu tertutup dari dunia luar. Akibat adanya dinding itu, air hujan yang turun tak bisa keluar hingga membanjiri negeri Wano. Lama-kelamaan air hujan yang menumpuk bisa melewati batas dinding dan terbentuklah air terjun yang saat ini menjadi pintu masuk negeri Wano. Kemudian para penduduk berpindah ke lereng Gunung Fuji karena itu adalah tempat yang tinggi. Akhirnya terbentuklah daratan Wano yang saat ini. Wah, menarik sekali fakta ini ya. Kalau begitu seluruh air di Wano itu adalah air tawar karena air hujan. Dan karena itulah ada ikan air tawar di sana. Lalu berarti seluruh perairan di dalam air terjun itu dulunya adalah daratan Wano. Dan untuk membuka Wano berarti jalan satu-satunya adalah meruntuhkan dinding yang mengelilingi negeri itu. Dengan begitu air hujan yang menumpuk akan surut dan Wano akan kembali menjadi negeri yang luas seperti dulu lagi. Ya, selanjutnya Robin, Law, dan Sukiyaki sampai ke lokasi Road Poneglyph. Dan Robin menyatakan bahwa setelah ini didapatkan tinggal 1 Road Poneglyph lagi yang dibutuhkan untuk bisa mencapai Laftel. Lalu Sukiyaki mengatakan bahwa senjata kuno Pluton ada di bagian bawah Wano Kuni. Dan untuk mengeluarkan dan menggunakan Pluton berarti harus membuka perbatasan atau dinding yang mengelilingi Wano. Oke, selanjutnya kita kembali ke lokasi pertarungan Green Bull. Di sini admiral itu berhasil menangkap para Akazaya dan juga Yamato. Dia pun menegaskan bahwa mereka tak bisa melawan alam. Lalu Green Bull juga berkata jika Kaido masih ada di Wano dia tidak akan datang karena Kaido menjauhkan para musuh dari Wano Kuni. Selanjutnya setelah mengunci pergerakan orang-orang yang menyerangnya, Green Bull mengatakan akan menangkap Luffy. Yamato pun meminta Momo untuk meminta bantuan kepada Luffy.
Sementara itu Momo malah menangis dan dia berkata, "Aku tak mau bergantung kepada Luffy, Zoro, dan yang lainnya. Kita harus bisa mempertahankan Wano bersama dengan orang-orang yang ada di negara ini. Jika kita tidak bisa melakukannya, bagaimana kita bisa melindungi Wano di masa depan?" Green Bull pun mengejek Momonosuke karena naga pink itu menangis. Tapi setelah itu Momonosuke malah bisa menembakkan Borobreed dan membebaskan para Akazaya beserta Yamato. Green Bull yang terkena serangan itu tak percaya jika Momonosuke bisa menembakkan bola api seperti itu. Selanjutnya Momonosuke menembakkan Borobreed lagi dan kali ini tepat mengenai pohon Green Bull. Pohon itu pun terbakar. Tapi Green Bull bisa lolos menggunakan tanaman kecil yang tumbuh lagi di belakangnya. Setelah itu Green Bull kembali tumbuh besar dan dia akan bertarung lagi. Green Bull pun bersiap untuk menyerang. Dia berkata, "Baiklah, kau orang yang meniru Kaido. Aku akan menghajarmu dan menusukmu hingga ekor." Tapi sebelum sempat menyerang, muncul kilatan petir hitam Housoko Haki dari kejauhan. Hal itu membuat Green Bull menghentikan serangannya. Dia pun berkata, "Apa itu Housoko Haki?" "Ah, bajak laut Akagami. Sejak kapan mereka sedekat itu?" Di sisi lain kita bisa melihat kapal bajak laut Akagami dan Shanks memang sudah mengaktifkan Housoko Hakinya. Beberapa kru Shanks meminta kaptennya itu untuk berhenti, jika tidak beberapa kru pemula akan pingsan. Lalu Shanks pun berkata, "Aku tak mau menghinakanmu, tapi sebagai seorang prajurit angkatan laut, kau telah mengincar daun yang baru saja tumbuh, yang akan mengubah sejarah bajak laut. Karena hal itulah aku tidak bisa diam saja." Nah, selanjutnya kita melihat flashback Shanks bersama dengan Luffy, Momonosuke dan Hiyori kecil serta dengan Uta. Ya, di sini terkonfirmasi ya bahwa Uta adalah karakter kanon karena muncul di manga. Tapi untuk infonya, Uta itu bukan anak kandung dari Shanks. Kemudian wajah Shanks yang marah diperlihatkan. Dia pun berkata, "Apa kau takut dengan era baru yang akan datang?" Nah, setelah itu Green Bull kembali ke wujud semula. Dia pun berkata tidak berniat untuk bertarung dengan Shanks, setidaknya untuk saat ini. Green Bull pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari Wano. Nah, setelah itu Momonosuke, Yamato, dan para Akazaya menangis haru karena mereka berhasil menghalau Green Bull dan Momonosuke menunjukkan aksi yang menarik. Selanjutnya kita kembali ke ibu kota bunga. Di sini Brook, Usopp, Chopper, dan Franky masih berpesta bersama Hiyori dan Otoko. Lalu di luar terlihat Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbe sedang duduk-duduk santai. Luffy pun berkata, "Dia sudah pergi ya, si." Sanji ikut berkata, "Tampaknya mereka tidak membutuhkan bantuan kita lagi." Zoro pun berkata, "Momo terlihat sangat mengagumkan." Jinbe ikut berkomentar, "Haki yang muncul itu sangat mengesankan." Luffy bicara lagi, "Ya, aku tahu haki siapa itu." Nah, di bagian akhir kita bisa melihat Luffy tersenyum dan kapal bajak laut Akagami pun pergi menjauhi Wano Kuni. Oke, sampai di sini aja full stop untuk chapter kali ini ya. Chapternya sangat menarik guys. Dan untuk info minggu depan tidak libur. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!